Video ujian tengah semester psikologi belajar, dosen pengampu Ibu Saida MPD. Dijawab oleh Iif Munawarah dan Solima. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar? Apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Jawabannya, pertama kita ketahui terlebih dahulu apa itu psikologi. Nah, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Selanjutnya, pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya psikologi belajar ini adalah ilmu pengetahuan yang praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Adapun manfaat mempelajari psikologi belajar ini ialah membantu guru dalam menentukan tujuan belajar, mengatur kondisi belajar yang efektif sehingga tujuan belajar bisa tercapai, mencegah masalah yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. 2. Metode apa saja yang bisa diterapkan dalam psikologi belajar? Nah, jawabannya ialah ada beberapa metode riset yang sudah lazim digunakan dalam psikologi belajar, yaitu 1. Metode eksperimen, 2. Metode observasi, 3. Metode genetik, 4. Metode riwayat hidup atau klinis, 5. Metode tes. Soal nomor 3, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat, karena sifatnya terjadi secara terus-menerus. Soal nomor 4, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan ciri-cirinya adalah yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar individu. Yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melakukan suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Soal nomor 5, pada pembelajaran tema anggota keluargaku, kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Jenis belajar apa saja yang dapat dilaksanakan siswa tersebut? Nah, jawabannya ialah aktivitas yang dapat dilaksanakan dari tema anggota keluargaku, yaitu materi tentang pohon silsilah keluarga. Nah, di sini kita akan belajar menghitung jumlah anggota keluarga dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan kita, yang disampaikan dengan materi gambar menarik dan interaktif.
Nah, jadi jenis belajar yang dapat kita laksanakan pada tema anggota keluargaku tadi yaitu jenis belajar kognitif. Sekian, terima kasih.